Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar? Hari ini sesuai dengan silabus, saya akan menjelaskan metode pemilihan sampel non-probability sample. Ya, saya share screen. Oke, ya. Oke. Jadi metode non-probability sampling ini kalau di dalam buku teks metode penelitian keluarga yang ditulis oleh saya dan Ibu Dr. Tin Herawati itu ada di bab 5. Jadi di bab 5 itu sekaligus membicarakan metode pemilihan sampel secara lengkap, baik itu probability maupun non-probability sampling. Cuma di dalam penyampaian di kuliah itu dibagi dalam 2 sesi, jadi biar fokus gitu ya. Nah, minggu sebelumnya itu kan diawali dari yang probability sampling dan sekarang diteruskan dengan non-probability sampling. Oke. Saya ulang kembali tahapannya gitu ya. Jadi pertama kali tahapannya, karena memang kita ini pendekatan penelitian kuantitatif, maka penelitian kuantitatif itu adalah lebih kepada membuktikan suatu teori gitu ya, dengan pendekatan empiris. Kuantitatif berarti melalui sejumlah bukti dengan adanya responden gitu ya. Kuantitatif juga berarti ada analisis yang bentuknya numerik dengan analisis statistik yang bertahap ya, dari mulai yang hanya deskriptif, kemudian uji korelasi, uji regresi, dan uji structural equation modeling itu yang kuantitatif ya. Nah, oleh karena itu, di dalam membuktikan suatu teori itu tentu perlu ada pembuktian melalui sampel-sampel yang dianalisis. Nah, ada 2 pendekatan di dalam membuktikan suatu penelitian pendekatan kuantitatif, yaitu satu adalah probability sample, di mana di situ ada populasi yang kita bicarakan minggu lalu ya. Dan satu lagi adalah non-probability sample apabila populasinya tidak diketahui. Ya. Nah, kalau non-probability sample ini, maka karena populasi tidak diketahui ya, sampelnya dicari gitu. Kembali lagi ya, kalau kita ingin meneliti mengenai buah apel, maka harus dicari kebun apelnya ada di mana. Nah, ini juga sama. Dicari kebun apelnya di mana. Nah, kalau yang probability sampling itu, karena populasinya diketahui, pasti lokasinya diketahui, ya nggak? Ada semacam kayak sampel frame, kerangka sampel yang ada mungkin by name by address, atau paling tidak ada jumlah populasi agregat di suatu wilayah yang terdaftar gitu ya. Nah, kalau yang non probability sampling ini memang tidak diketahui populasinya ada di mana, jumlahnya berapa gitu. Meskipun begitu, ada pendekatan-pendekatan bagaimana cara mencari yang kebun apel tadi. Oke. Nah, ini ada beberapa metode, dimulai dari kuota sampling, purposive sampling, convenience sampling, dan snowball sampling. Semuanya ini memang purposive gitu ya.
dengan sengaja, dengan dicari gitu ya. Dicari dengan yang sesuai dengan, kriteria sampelnya, kemudian ditemui sampel itu, ada, itu yang diambil. Jadi sengaja, jadi purposif itu seperti itu. Semuanya ini memang tergolong purposif ya. Meskipun nanti gayanya tipe kuota, gayanya tipe convenience gitu ya. Dan snowball ini pun juga sebetulnya bagian dari purposif juga. Caranya melalui ketok tular gitu ya. Mencari satu sampel yang sengaja tadi, kemudian minta ditunjukkan ke yang lainnya jadi snowball gitu. Oke. Nah, penarikan sampel antara probability dan non-probability ya memang eh, berbeda persyaratannya ya. Tadi yang probability sampling itu ya karena harus ada persyaratan populasi. Di populasinya finite gitu ya. Istilahnya itu finite gitu misalnya. Nah, sedangkan kalau non-probability sampling, ya populasinya tidak diketahui. Sebetulnya ada, tapi tidak tercatat. Boro-boro by name by address ya. Jumlah total saja kita nggak tahu, lokasi di mana tidak tahu. Sehingga populasi yang tidak diketahui tadi, tidak terdaftar tadi, bisa tidak diketahui. Ya bisa, dilakukanlah itu yang namanya identifikasi sampel, ya maaf, identifikasi populasi, dan itu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. Bisa saja. Dan itu pernah saya lakukan pada saat saya tergabung di dalam Pusat Studi Wanita IPB, bekerja sama dengan Kyoto University sekitar tahun 2000-an gitu ya, meneliti mengenai perceraian gitu ya. Nah, data perceraian di Indonesia ini sayangnya tidak ada secara jelas karena perceraian itu ada yang resmi yang diputuskan di pengadilan, ya kan gitu kan, pengadilan agama gitu ya, atau perceraian yang tidak resmi yang tidak terdaftar. Mengapa kok ada seperti itu ya? Karena nikahnya juga nggak resmi gitu. Jadi pada saat itu kemudian diputuskan untuk mencari populasi di satu wilayah, kota Bogor kalau nggak salah ya salah satunya. Dan itu mencari populasinya saja sudah 3 bulan. Ketahui ya akhirnya 3 bulan itu baru mencari populasinya. Bayangkan berapa biayanya, berapa puluh asisten waktu itu gitu ya. Ya tapi memang karena kerjasama dengan Kyoto ya duitnya dari mereka gitu ya. Tapi intinya populasi bisa diketahui gitu ya. Tapi memerlukan suatu apa namanya upaya yang tidak tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Oke, itu menjadi non probability sampling gitu ya. Oke. Nah, dalam kaitannya tadi dengan probability dan non-probability, maka kalau kita kaitkan dengan suatu rancangan penelitian, maka yang dikatakan rancangan penelitian survei ini adalah berkaitan dengan probability sampling, di mana di situ ada populasi, ditariklah dari populasi tadi sejumlah sampel yang memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian sampelnya dianalisis, gitu ya. Datanya primer tadi dari sampel tadi dianalisis, kemudian hasil dari kesimpulannya itu kemudian bisa mengatasnamakan populasi. Nah, sedangkan yang non-probability sampling, di mana populasi tidak diketahui, maka ditariklah sejumlah sampel dari yang ada, yang di lapangan. Jadi begitu ditemui memenuhi syarat diambil, temui memenuhi syarat diambil. Sampailah kepada sejumlah sampel, jumlah sampel tertentu, dianalisis, kemudian hasil dari analisis ini ada kesimpulan, namun kesimpulan ini tidak bisa mengatasnamakan populasi.
karena memang populasinya tidak diketahui dan tidak diambil secara acak dari populasi tadi karena yang nggak tahu ya populasinya. Oke. Sehingga ini adalah desain untuk survei, ya. Desain untuk survei kita mulai dari populasi yang diketahui, finite, diambil sejumlah sampel, ditarik dari populasi yang diketahui tadi, entah mau pakai langsung random, kayak kita pelajari kemarin ya, yang di probability sampling ya, mau pakai sistematika, atau mau ada perlakuan dulu, cluster, random sampling, atau stratified random sampling, atau digabung nih, stratified cluster random sampling, apapun pokoknya mengenai samplingnya yang probability ya. Nah, sampel tadi kemudian dianalisis. Nah, hasil dari analisis ini ada kesimpulan. Kesimpulan itu boleh mengatasnamakan populasi yang diketahui tadi, oke ya. Nah, sebaliknya ini ada listnya ya Pak Surya. Ya. Sebaliknya kalau populasinya tidak diketahui, maka populasi tadi yang nggak tahu jumlahnya berapa, adanya di mana, tetapi bisa ditelusuri sampel-sampel yang memenuhi syarat, gitu ya. Nah, yang memenuhi syarat tadi langsung diambil dengan sengaja, gitu ya. Nah, kemudian dianalisis. Nah, hasil dari analisis ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya tidak bisa mengatasnamakan populasi karena populasi tidak diketahui. Oke ya. Nah, ada beberapa pengalaman saya apa ya? Tergabung atau apa ini istilahnya? Bersinergi dengan teman-teman statistik ya. Baik itu di dalam IPB sendiri maupun di luar IPB gitu. Nah, ada pendapat yang mainstream ya dari teman-teman statistik yang memang keahliannya statistik murni gitu ya. Nah, mereka menyatakan bahwa kalau sampel itu tidak diambil secara random ya. Jadi kalau tidak probability sampling, maka tidak harus dianalisis tentang statistiknya. Jadi kalau kita melakukan penelitian ini kayak studi kasus dia, ngambil sampelnya dari non probability sampling gitu, tidak harus dianalisis statistik katanya begitu. Nah, apalagi dianalisis sampai ke regresi untuk apa? Karena kan tidak menyebar normal. Karena kan tidak diambil dari sampel dari populasi kayak gitu-gitu ya. Jadi memang ada semacam kayak ya entah itu warning, tapi saya tidak melihat ada aturan yang saklek ya gitu. Nah, ini adalah salah satu apa ya tantangan dari ilmu keluarga di mana ilmu keluarga ini kan subjek penelitian kita kan nggak selalu ada populasinya, ya nggak? Populasinya itu kan tidak selalu terdata, tidak selalu terdaftar, tidak selalu terlihat, tidak selalu tangible gitu loh ya. Sehingga kita ingin meneliti, tetap ingin meneliti, sehingga kita ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu sesuai dengan tujuan tadi. Nah, otomatis kalau kita ingin mengetahui faktor-faktor yang ingin mempengaruhi atau pengaruhnya itu ada pengaruh langsung tidak langsung, ya otomatis kita menggunakan alat yang namanya statistik tadi, ya enggak? Statistik as a tool, sebagai alat untuk mencari tahu kebenaran suatu teori gitu kan. Nah, pada saat kita menggunakan statistik as a tool dari suatu sampel yang non probability ini, ada sebagian yang tidak boleh gitu. Nah, makanya ini tantangan bagi kita ilmu keluarga bahwa kita ingin meyakinkan, loh, keilmuan kan boleh saja ingin membuktikan sesuatu, tetapi kita tidak mengatasnamakan populasi, gitu loh. Ya memang ada semacam, nanti kan ada di dalam metode bahwa ini metodenya adalah non probability sampling gitu ya. Meskipun hasilnya misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi anak nakal gitu ya.
Faktor-faktornya apa? Oh, karena parenting-nya didasari atas kekerasan, oh karena interaksinya tidak bagus kayak gitu-gitu. Itu hanya untuk membuktikan teori gitu loh. Meskipun sampling-nya itu diambil dari populasi yang tidak diketahui sehingga namanya non probability sampling. Oke ya. Ini memang masih banyak sekali apa ya namanya tantangan-tantangan yang betul-betul harus kita hadapi dan kita kemudian harus ada semacam argumentasi atau apa reasoning gitu ya. Bahwa kita juga boleh dong menggunakan alat yang namanya statistik meskipun kita tahu batasannya. Oke. Nah, next. Beberapa kelebihan rancangan studi kasus ini adalah lebih bersifat luas, ya kan? Mengapa kok luas? Ya karena memang sampelnya seadanya itu. Pengumpulan data yang digunakan, jadi kalau misalnya kalau uh, probability sampling itu kan ada sampel frame, ya enggak? Sehingga sampelnya itu ya sudah pasti, dipastikan sampelnya hanya itu yang terpilih atau sana yang terpilih. Padahal di dekat kita ada sampel lain yang misalnya tidak terpilih tapi memenuhi syarat tapi dia tidak terpilih secara acak gitu. Jadi ini memang yang namanya probability sampling itu agak lebih kaku karena memang pemilihan sampelnya kan sudah diacak. Jadi yang tidak teracak ya tidak harus kita atau tidak boleh kita wawancara. Sedangkan kalau yang rancangan studi kasus ini yang lebih luas karena ya memang tidak dibatasi sampel, yang penting sampel itu memenuhi syarat, bahkan jumlahnya pun juga tidak dibatasi harus segini, segini gitu. Enggak ya, suka-sukanya aja gitu ya. Nah, keluasan studi kasus ini menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki. Bahkan rancangan studi kasus ini bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang di luar atau yang apa namanya? Di luar yang kita siapkan. Jadi kita boleh nambah pertanyaan-pertanyaan tertentu yang memang dibutuhkan untuk khusus sampel kita ini. Karena memang sebetulnya rancangan studi kasus ini setengah kayak fleksibel karena setengah kualitatif sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang kuantitatif banget ya tidak banget gitu. Karena memang karena di samping populasinya juga tidak diketahui, pendekatannya pun juga agak lebih luas. Nah, studi kasus bisa dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial. Studi kasus menawarkan kesempatan menguji teori, ya, karena memang kita tetap pendekatannya adalah pendekatan penelitian kuantitatif, gitu ya. Nah, meskipun studi kasus yang pure, studi kasus itu bisa juga kualitatif juga. Jadi memang studi kasus ini jadi kayak mix gitu ya. Mau kuantitatif, mau kualitatif, mau campuran, gitu ya. Nah, campurannya itu lebih banyak ke kualitatifnya, atau campurannya itu lebih banyak ke kuantitatif. Jadi ini lebih fleksibel. Bisa sangat murah, bergantung pada jangkauan penyelidikan dan tipe teknik pengumpulan data yang digunakan. Jadi memang agak lebih fleksibel, makanya lebih murah dibandingkan dengan survei. Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi ke metode non-probability sampling. Pada kenyataan yang sesungguhnya seringkali tidak mungkin untuk melakukan metode probability sampling secara pasti di bawah kondisi tertentu. Ya karena tadi keterbatasan populasi. Terutama di Indonesia ini sulit sekali mencari populasi yang terdata dengan baik, gitu ya. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan tersebut digunakanlah pengambilan sampel dengan teknik non-probability. Berarti tidak acak ya, non-acak gitu loh. Probability kan konotasinya atau kecenderungannya ke arah acak ya, diacak. Nah, penentuan non-probability sampling tidak dilakukan secara eksakta, akan tetapi secara hipotesis dengan
hipotetis dengan menetapkan jumlah atau ukuran sampel secara perkiraan. Nah, di sini memang tantangannya kita di ilmu keluarga ini, karena kita tetap menggunakan alat yang namanya statistik tadi seperti yang saya sebutkan, maka biasanya kita menggunakan minimal sampel itu 30. Jadi kenapa kok 30? Karena memang apa namanya sebaran sebaran uji T itu ya kan itu minimal 30. Jadi akhirnya 30 itu menjadi kayak apa ya lucky number gitulah, nomor-nomor sakral yang minimum harus kita lakukan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita ingin menguji dua kelompok misalnya, dua klaster atau dua kelompok strata apapun lah ya gitu. Maka berarti satu sel pun juga 30. Jadi kalau ada dua sel berarti ada 60. Itu kita mengikuti apa namanya kaidah atau prinsip-prinsip statistik masih tetap ya. Nah, melalui teknik ini, ukuran sampel tidak dipersoalkan karena populasi tidak diketahui. Nah, ini pure-nya seperti itu. Secara pasti ya tidak diketahui kan, hanya diperkirakan secara hipotetis bahwa jumlah sampel dianggap cukup sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Nah, oleh karena itu kalau nanti misalnya Mbak dan Mas ingin melihat bukti-bukti dari yang non probability sampling, cobalah lihat artikel-artikel teman-teman kita di luar sana, di luar IPB itu ada yang misalnya kajian wanita itu hanya sampelnya 10 gitu ya, sampelnya 15, jadi itu pun juga pendekatannya lebih ke kualitatif gitu ya. Terus teman-teman misalnya sosial politik juga seperti itu gitu ya. Jadi macam-macam lah gitu. Tapi biasanya kalau yang di IPB, karena IPB ini aliran pendekatannya penelitiannya itu eksakta ya, lebih ke kuantitatif, maka kita khususnya untuk IKK ya, untuk ilmu keluarga dan perkembangan anak IK maupun S3 IKK, maka kita masih tetap menggunakan pendekatan kuantitatif di mana minimal sampel itu ya 30 gitu lah. Oke. Nah, ini metodenya ada minimal sementara ini ada 6 ya yang disebutkan di dalam non probability sampling, yaitu accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, convenience sampling karena untuk kemudahan ya, dan judgment sampling. Semua ini hampir sama, hampir sama. Cuma ada ciri-ciri khas tertentu gitu ya. Nah, kalau kita katakan semuanya ini purposif ya Bu, iya, sama. Cuma ada ciri khas tertentu beda-beda tipis lah gitu ya. Coba kita lihat ya. Accidental. Dari kata accident itu kan bukan insiden kecelakaan ya. Insiden itu kayak seadanya gitu loh. Jadi kayak apa yang ada gitu. Gitu ya. Peneliti ini langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Berarti kan ada purposifnya dong ya, sengaja ditemui karena dengan kriteria yang masuk kriteria. Setelah jumlah diperkirakan mencukupi, maka pengumpulan data dihentikan. Accidental itu apa yang ada di depan. Gitu. Misalnya begini, saya melakukan penelitian udah lama ya, udah lama saya tidak melakukan lagi. Mengenai apa misalnya? Mengenai kenakalan remaja. Oke. Nah, salah satu kriteria kenakalan remaja itu misalnya perkelahian. Nah, ya, atau tawuran. Nah, pada saat kita menemukan remaja atau pelajar tawuran, nah itu sudah masuk dalam kriteria penelitian kita. Nah, ini subjeknya, gitu loh. Jadi accidental itu ada di depan mata sesuai dengan kriteria. Nah, nggak mungkin dong kita langsung anak lagi tengkar-tengkar terus kita, dek, mau nggak jadi ini enggak. Tapi kita pendekatannya, misalnya ini sekolah mana ini, kira-kira namanya siapa. Nah, lain kali kita datang ke anak itu tadi, gitu loh, ke di mana sekolahnya, minta izin segala macam. Jadi intinya kalau lagi ada anak tengkar, ada atau anak tawuran, nah itu sebetulnya masuk ke dalam kriteria
subjek kita sudah. Cuma nggak mungkin kita melakukan penelitian saat itu, jadi kita tunggu. Tapi identitas sudah ada. Oke ya. Ini kalau penelitian mengenai tawuran remaja atau perkelahian remaja. Gitu ya. Yang kedua, apabila kita ingin meneliti mengenai anak jalanan. Nah, anak jalanan ada di mana? Cari tadi ya. Kalau kita ingin meneliti apel, cari kebun apelnya. Nah, kita survei dulu anak jalanan di Kota Bogor misalnya. Itu ada di mana aja titiknya. Oh, ada di titik pertigaan Bangkarango. Oh, ada di pertigaan Baranang Siang ya. Yang dengan tol itu ya, antara tol dengan apa namanya terminal Baranang Siang. Oh, ada di Cimanggu. Oh, ada maaf ada di misalnya Jambu 2 kayak gitu. Jadi titik-titik itu yang kita kemudian harus ketahui, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mulai melakukan penelitian tadi purposif ya. Jadi purposif dengan sengaja kan ya, dengan sengaja yang siapapun yang memasuki kriteria, ya itu yang jadikan subjek. Oke. Accidental itu adalah yang ada di depan mata. Misalnya saya nongkrong aja itu pernah saya lakukan dulu long time ago ya, tahun 2000-an, zaman mahasiswa gitu ya. Dan kita sudah langsung bawa cash loh, bawa bawa apa ya istilahnya, apa, reward ya. Dan kita sudah tanya gitu, kalau diwawancara mau nggak? "Mau Bu, tapi" oh zaman itu ya, "tapi, 5.000," gitu, sudah tahun 2000 itu bisa makan 5.000 itu waktu itu ya. Oh 5.000 ya, nggak bisa kurang gitu. Nggak, ya bolehlah Bu, dikit-dikit gitu. Jadi kita sudah tahu satu anak 5.000 nih gitu ya. Jadi artinya, eee, nggak ada semua ya mungkin ada yang mau, tapi biasanya mereka kan, yang namanya di jalan cari uang ya, terus kita tanya-tanya bangsa 20 menit, 30 menit, kan kita juga ada semacam kayak reward lah buat mereka sebagai pengganti dia diwawancara waktunya ke kita kan gitu ya. Nah, jadi accidental itu apa yang terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Anak jalanan berarti kita cari dong nongkrong anak jalanan. Nah, tinggal nanti anak jalanannya umur berapa yang mau kita wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Oh, antara SD misalnya. SD itu berarti umur 6 ya, 6 sampai ya 17 lah misalnya gitu. Jadi kita nongkrong aja di situ. Nah, kemudian ada anak jalanan kan, ada laki, ada perempuan antara umur 5 sampai 17. Nah, ini subjekku deh. Ini subjekku deh gitu ya. Nah, jadi kalau anak jalanan bisa langsung diwawancara, kita minta minta izin mau nggak berpartisipasi gitu. Nah, kemudian kita harus ini ya, nanti adalah uang jajan adalah gitu ya. Jadi kita ini terus mau. Nah, itu kemudian langsung diwawancara saat itu. Misalnya dari pertigaan Pangrango kita dapat 10 hari ini, gitu ya. Ya karena kita ada asisten segala ya. Nah, target kita ada berapa? Target kita minimal 30. Nah, berarti kita harus cari lagi besoknya misalnya. Apakah itu di Pangrango, apa di pertigaan terminal Baranang Siang, kayak gitulah. Sampailah kemudian kita memenuhi jumlah 30. Selesai. Oke ya. Nah, jadi accidental itu apa yang ada gitu. Gitu ya. Nah, seperti tadi anak perkelahian, oh kita menyaksikan, oh ini anak berkelahi nih sesuai dengan tujuan penelitian kan. Tapi kalau khusus untuk anak berkelahi nggak mungkin dong kita tanyakan saat itu gitu ya. Kita minta waktu gitu ya. Nah, kalau anak jalanan kita bisa melakukan langsung gitu kalau anak yang bersedia gitu ya. Oke, ini accidental sampling. Nah, kuota sampling ini hampir sama juga. Jadi jumlah populasi kan tidak tahu gitu ya. Nah, kuota sampling ini hampir menyerupai probability stratified sampling, tetapi responden tidak dipilih secara acak, namun sebaliknya pewawancara memilih anggota sampel di tempat. Jadi misalnya kuota sampling sesuai dengan namanya juga kuota ya. Kuota itu kan memenuhi suatu apa namanya? Suatu kriteria, memenuhi suatu jumlah gitu kan ya. Dan ada semacam kayak kayak jatahnya gitu ya kan. Nah, dalam pengambilan sampel kuota, peneliti memutuskan subpopulasi. Jadi misalnya kalau saya ingin melihat
subpopulasinya, misalnya kayak tadi anak jalanan tadi, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Atau subpopulasi misalnya ada anak usia SD, anak-anak gitu, atau usia remaja gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, proporsi subpopulasi dalam sampelnya juga kemudian kita lihat, oh kebanyakan saya lihat di sana, saya lihat di sini, oh kebanyakan memang subpopulasinya lebih banyak remaja dibandingkan dengan yang usia anak-anak. Usia anak-anak itu berarti tadi 6 sampai 11 taruhlah gitu ya. Nah, remaja mulai 12 lah sampai 17 gitu. Nah, jadi nanti kita ambil sampelnya dari populasi yang kita lihat saat itu. Ya udah kalau gitu nanti saya akan membagi gitu ya, membandingkan antara anak-anak dengan remaja misalnya 30 per 30, bisa juga kayak gitu. Atau mungkin nanti saya akan ambil remajanya 40, yang anak-anak, isi anak-anak 30, boleh aja pokoknya gitu ya. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau kuota tertentu pada setiap kelompoknya. Kuota tadi yang jatah tadi, bisa persentase tadi ya disesuaikan dengan populasi yang kita lihat, populasi sementara yang kita lihat di lokasi itu, kalau itu anak jalanan ya. Nah, setelah jatah untuk setiap kelompok terpenuhi, maka ya dihentikan. Jadi kuota sampling adalah suatu seni yang sering mendekati hasil probability sampling. Dengan biaya yang lebih murah, dengan tingkat kerumitan yang lebih rendah. Gitu. Nah, misalnya kalau itu anak jalanan ya. Kalau misalnya penelitian itu berkaitan dengan misalnya nih ya, perceraian gitu ya. Perceraian itu kita lihat dulu dari sisi hasil-hasil penelitian sebelumnya. Perceraian ini sebetulnya lebih banyak misalnya yang bercerai, yang menceraikan itu apakah laki-laki atau perempuan gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya melakukan penelitian, maka saya akan misalnya membagi subpopulasinya, misalnya kalau janda, misalnya janda berapa berapa persen, duda berapa persen. Ya kalau mau 50-50 berarti 30 keluarga janda, 30 keluarga duda, misalnya kayak gitu. Atau mungkin bisa juga kita melihat misalnya ya, saya akan melihat misalnya perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya, misalnya itu ada berapa, perempuan yang menceraikan suaminya itu ada berapa. Jadi ini itu ada jatahnya gitu, jatah itu kuota ya. Kuota itu ya kalau bisa sesuai dengan kenyataan yang ada, tapi berarti apa? Katanya sekarang itu yang namanya perempuan gugat cerai itu 60%. 40 itu adalah suaminya yang menceraikan. Jadi kalau kita berpegang kepada kira-kira hasil penelitian atau data seperti itu, maka nanti kalau misalnya saya meneliti mengenai perempuan janda gitu ya, maka janda yang menceraikan suaminya misalnya jumlahnya 40, janda yang diceraikan suaminya maka jumlahnya 30. Bisa juga kayak gitu ya. Itulah dikatakan sebagai kuota sampling ya. Nah, purposive sampling ini adalah kriteria umumnya. Jadi banyak alasan yang menggunakan teknik purposive sampling, yaitu misalnya studi eh, yang berkaitan dengan misalnya kriteria sampel tertentu. Ya, ini ukuran sampel tidak dipersoalkan karena memang sama dengan accidental sampling. Jadi ini semuanya yang namanya non-probability sampling itu tidak ada persyaratan khusus untuk ukuran sampel, karena populasi kan tidak diketahui. Tapi itu tadi ya, untuk IPB, karena kita lebih kepada pendekatan kuantitatif, maka ukuran sampel terkecil itu menyesuaikan dengan uji T, yaitu ukuran sampel terkecilnya 30 gitu loh ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua hal, dua kelompok ya berarti 30 sama 30 gitu. Jadi memang untuk secara teoritis, secara teknik sampling itu tidak dipermasalahkan jumlah atau ukuran sampel minimum. Tapi itu tadi khusus untuk IPB, khususnya Departemen IKK, karena kita mengikuti IPB, yaitu masih pendekatannya kuantitatif, yaitu tadi
ukuran sampel menjadi kayak dibatasi minimal 30 gitu ya. Bedanya terletak pada pembatasan sampel. Jadi kalau orang-orang mungkin di luar IPB tidak membatasi minimal 30 gitu. Tapi khusus untuk IKK ya, yang saya katakan IKK ini kan mengikut. Jadi kita tuh mau nggak mau karena memang masih belum, meskipun mungkin nanti nggak tahu ya 5 tahun lagi misalnya PSIK akan membuka full misalnya penelitian kualitatif itu satu sampel pun juga cukup. Bu Meli itu satu sampel penelitian di UI ya, kalau nggak salah itu satu sampel apa 3 sampel gitu. Tapi itu bisa beratus-ratus halaman disertasinya gitu. Nah, khusus untuk yang IKK saya bicarakan untuk saat ini tidak seperti itu, gitu ya. Dalam purposive sampling, prinsipnya hampir sama seperti kayak kuota sampling, kecuali bahwa tidak ada desain sampling keseluruhan yang memberitahu berapa banyak dari masing-masing. Kalau kuota tadi kan memang ada kuotanya ya. Kalau purposive ini tidak. Intinya hampir sama ya. Nah, snowball. Snowball ini adalah satu teknik ya. Ujungnya ya memang sama, itu purposive juga, tetapi tekniknya dipakai snowball gitu. Misalnya sangat tepat digunakan apabila populasinya sangat spesifik. Misalnya kayak keluarga bercerai, anak autis, keluarga TKW gitu ya. Jadi topik-topik penelitian seperti ini kan spesifik banget gitu ya. Sehingga agak sulit kalau kita menggunakan, nggak mungkin dong kayak kita nongkrong, nggak mungkin ya nongkrong itu tadi kalau memang penelitian kita kenakalan remaja yang tawuran ya, kenakalan remaja tawuran kita nongkrong. Kenapa kok kita nongkrong? Karena berdasarkan informasi ini loh banyak pasti di sini nih ketemu nih. Anak STM itu sama STM itu pasti ketemu di sini nih. Wah, nungguin angkot gitu. Wah, biasanya. Nah, jadi saya nongkrong di tempat itu misalnya kayak gitu ya. Karena ada informasi banyak yang kayak gitu. Nah, atau mungkin ini nih anak jalanan sini nih banyak nih itu juga. Jadi kita menungguin makanya accidental. Nah, kalau yang namanya keluarga bercerai nggak mungkin dong pakai accidental. Adanya pakai snowball. Jadi ini kita tanya. Ada satu titik mesti harus awal. Titik awalnya itu kita tahu ada keluarga autis gitu ya. Nah, jadi kita wawancara itu. Berarti ada keluarga autis, berarti masuk dong subjek penelitian. Kita tanya, Bapak, Ibu, punten pengen nanya, kira-kira di sekitar sini, RT sini atau RW sini yang anaknya autis, itu siapa ya Bapak Ibu gitu. Oh, nggak ada Mbak, kalau di RT RW sini nggak ada, tapi ada di kelurahan, sama-sama satu kelurahan, tapi RW lain. Nah, boleh nggak Bu, saya minta data ini alamatnya atau mungkin saya dikenalkan pakai WA atau apa? Oh iya, biasa. Karena asumsinya keluarga yang anaknya autis pasti pada kenal. Atau mungkin dia punya asosiasi atau mungkin pakai paguyuban, saling tolong karena ada senasib sepenanggungan gitu loh. Jadi kita menggunakan snowball itu kayak gitu. Nah, sama kalau misalnya kita ya apa namanya punya keluarga TKW gitu kan, pasti tahu dong di dalam satu RW ini atau mungkin satu kelurahan ini pasti yang keluarganya TKW aku kenal juga karena kemungkinan ada apa perusahaan yang sama gitu PJTKI-nya gitu. Jadi aku pun juga ini misalnya istrinya gitu ya, dia pergi ke daerah itu ya karena dikenalin pergi ke suatu daerah jadi TKW karena dikenalin sama ibu itu gitu. Jadi pasti asumsinya bahwa keluarga TKW pasti punya asosiasi atau paguyuban lah gitu ya. Entah itu tempat kumpul atau curhat atau segala macam. Nah, kita menggunakan snowball seperti itu. Misalnya setelah kita tahu keluarga itu kalau ada keluarganya TKW misalnya ya, TKW-nya misalnya istrinya gitu. Nah, kita wawancara suaminya atau keluarganya, terus kita tanya, Bapak, Ibu, punten, mohon mohon informasi mau nanya gitu. Kira-kira keluarga yang ada TKW yang seperti ini tuh yang Ibu kenal di mana ya? Di sekitar RT atau RW atau apa sih dikenalin. Oh, nah itu namanya snowball, ya. Oke. Jadi cara pengambilan sampel memang dilakukan secara berantai. Jadi ada linknya gitu. Ini gitu ya.
Mulai dari ukuran kecil, 1, dikenalin nama temannya lagi, 2, 3, kita tanya lagi ke temannya lagi, kenal gitu ya. Lama-lama semakin besar seperti kayak bola salju gitu. Makanya dikatakan sebagai snowball. Ini metode ya sebetulnya. Ujungnya memang purposif semuanya ya. Nah, responden merupakan anggota populasi yang spesifik karena memang pasti kenal satu dengan yang lainnya kayak keluarga autis, keluarga cerai. Saya pernah melakukan penelitian yang tadi saya sebutkan tadi, penelitian kerjasama dengan Kyoto University ya, kita kan melalui metode sampling ya, setelah mengetahui populasinya, terus kemudian di random tapi masih kurang gitu ya. Jadi akhirnya kombinasi dengan snowball. Pokoknya waktu itu susah sekali penelitian ini ya. Nah, kemudian saya ingat saja bertanya, Bapak, Ibu, kira-kira di sini kalau ada keluarga duda atau ini, oh Ibu mencari duda, kira saya mencari duda. Maksudnya itu tadi snowball itu kayak gitu ya. Oke, dalam snowball harus ditemukan terlebih dahulu satu atau lebih individu kunci, ya, the key person gitu ya, dan meminta individu tersebut untuk menunjukkan nama orang lain yang akan menjadi kandidat untuk penelitian, ketok tular gitu ya. Snowball sampling digunakan dalam studi jaringan sosial dengan tujuan untuk mencari tahu siapa yang lain yang mempunyai kesamaan masalah dan bagaimana para responden mengenal satu sama lain. Hal ini digunakan dalam studi yang sulit untuk menemukan populasi. Setelah peneliti memiliki daftar awal, maka peneliti menunjukkan kepada beberapa orang yang berada pada daftar tersebut dan meminta untuk nama orang lain yang ada pada daftar atau yang seharusnya termasuk pada daftar tersebut. Ya gitu ya. Jika peneliti berurusan dengan populasi yang relatif kecil, biasanya orang-orang cenderung berada dalam jaringan kontak satu sama lainnya. Maka pengambilan sampel dengan teknik snowball adalah cara yang efektif untuk membangun sebuah kerangka sampling yang lengkap. Namun apabila peneliti berurusan dengan populasi yang besar, maka setiap orang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam snowball. Biasanya kalau populasinya besar, ya kebanyakan ya kalau populasi itu dikatakan sebagai populasi yang finite ya sudah aja pakai random, gitu kan. Tapi kalau populasinya itu tidak finite, ya kombinasi gitu ya. Jadi memang snowball ini tidak selalu semuanya snowball. Tapi kalau snowball 100% itu akan lebih bagus. Jadi semakin seragam suatu metode semakin bagus. Seperti yang saya lakukan waktu dengan kerjasama dengan Kyoto itu, akhirnya kita pakai random ya. Random itu karena populasinya dikit banget gitu ya, sehingga kurang gitu. Semua populasi kalau diambil menjadi sensus dong ya, karena nggak jelas, maka ditambah dengan snowball. Oke, kemudian ada convenience. Convenience itu adalah kemudahan gitu ya. Jadi convenience sampling, lagi-lagi convenience sampling itu ya bagian dari purposif tadi gitu ya. Jadi sampel diambil berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, gitu kan ya. Biasanya itu tadi kalau topiknya kayak autis, topiknya kayak perceraian gitu ya. Sampel tersebut ada pada tempat waktu yang tepat sama dengan accidental. Nah, kalau misalnya tadi autis tadi accidentalnya adalah ada anak autisnya di situ yang kebetulan mungkin sebagian anak autis tadi kan misalnya ya balita dia ada di posyandu gitu ya. Jadi kita ambil semua yang ada di posyandu yang autis-autis tadi. Nah, ini berguna untuk tahap awal penelitian eksploratif. Memang kalau yang namanya non-probability itu arahnya memang ke penelitian pendekatan kualitatif. Dan eksploratif ini berarti itu explore ya. Berarti penelitiannya itu masih belum banyak dilakukan. Termasuk yang penelitian untuk anak autis, penelitian untuk anak indigo itu memang belum banyak yang melakukan sehingga penelitian eksploratif. Nah, convenience ini adalah cara untuk memudahkan lah supaya mendapatkan sampel ya. Convenience artinya kenyamanan atau
serampangan, yaitu berarti meraih siapa yang dapat dijadikan sampel asal mudah gitu ya, yang penting masuk kriteria dan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini berguna pada penelitian eksplorasi untuk mendapatkan apa yang terjadi di luar sana dan dijadikan sebagai pre-testing questionnaire untuk memastikan bahwa tidak ada item pertanyaan yang ambigu dan tidak mengancam kesahihan dan kekonsistenan instrumen. Studi percontohan sering dilakukan dengan convenience sampling ini. Itu tadi ya, karena masih eksplorasi, jadi penelitiannya baru penelitian pendahuluan. Yang ditindaklanjuti lagi dengan penelitian-penelitian berikutnya pada lokasi yang sama, gitu ya. Atau tahun-tahun depannya lagi dengan misalnya memastikan instrumen yang lebih baik, kayak gitu ya. Oke. Judgment sampling. Nah, namanya juga judgment ya. Itu judgment itu kayak pertimbangan. Sama dengan tadi convenient tadi. Jadi di sini ada yang namanya expert sampling, sampling atas dasar keahlian. Ada purposive sampling, sampling dengan maksud tertentu dengan sengaja gitu ya. Dalam judgment sampling tujuannya adalah menginginkan informan untuk memberikan informasi dan data. Judgment sampling pada prinsipnya adalah seperti kuota sampling, kecuali tidak ada desain sampling keseluruhan yang memberitahu berapa banyak. Jadi memang sekali lagi jumlah sampel tidak menjadi masalah gitu ya. Karena ini kan penelitian-penelitian yang non probability itu arahnya memang ke kualitatif gitu ya. Oke, judgment sampling saya sering melakukan penelitian ini berkaitan dengan apa coba kenakalan awalnya. Jadi judgment sampling itu saya mencari gitu ya informan-informan yang expert ya, yang berkecimpung di bidang kenakalan pelajar. Berarti ngebayangkan siapa sampelnya dari pihak kepolisian 1-2 orang ya, dari pihak guru, kepala sekolah 1-2 orang. Dari pihak BK ya guru BK 1-2 orang, dari pihak dinas 1-2 orang, dari pihak akademisi 1-2 orang, dari pihak LSM yang bergerak praktisi-praktisi ya termasuk juga psikolog 1-2 orang. Nah, jadi para pakar ini ditanya hal yang sama. Yang disebut kenakalan itu apa? Nah, gitu ya. Yang disebut kenakalan yang berkaitan dengan pelajar itu apa? Ini kenakalan secara umum ya, dan kenakalan yang terkait dengan pelajar, khususnya misalnya pelajar SMA dan setingkatnya. Jadi kayak gitu. Dari ini yang judgment sampling ini kemudian membentuk suatu kepastian dari suatu definisi. Nah, dari definisi yang menurut buku teks, menurut teori, dikombinasi dengan definisi hasil dari judgment sampling itu. Makanya kemudian di dalam disertasi saya ada 2 kelompok namanya kenakalan itu, kenakalan umum dan kenakalan kriminal. Nah, sebelum saya melakukan penelitian itu, saya pertama adalah melakukan apa namanya studi literatur, termasuk juga textbook, hasil penelitian segala macam apa sih itu kenakalan gitu ya. Dari versi orang sosiologi, dari versi pendekatan psikologi, dari pendekatan sosial budaya segala macam, gitu kan ya. Nah, setelah saya mendapatkan suatu definisi secara umum ya, secara umum ini belum operasional nih ya, masih definisi konseptual. Saya kemudian tanyakan di judgment sampling melalui pakar-pakar yang wilayah penelitian saya Kota Bogor. Oke, berarti Kota Bogor itu orang-orangnya, istilahnya aktor-aktornya itu seperti apa. Saya tanyakan juga ke anak-anak. Saya tanyakan ke anak laki-laki, saya tanyakan anak perempuan, saya tanyakan ke anak yang baik-baik, yang berprestasi, saya tanyakan ke anak yang nakal, kepala geng, ya, pimpinan geng lah gitu ya, namanya barisan siswa. Nah, basis gitu ya. Nah, jadi akhirnya kemudian dikombinasi kayak gitu. Jadi judgment sampling ini memang kadang-kadang
bagian dari suatu penelitian yang besar, ya. Oke. Saya juga pernah melakukan penelitian mengenai kemiskinan, ya. Nah, kemiskinan ini kita tanyakan juga judgement sampling, pakar-pakarnya dan juga orang miskinnya, sampai orang miskinnya. Entah itu wawancara secara pribadi, apa namanya, in-depth interview atau mungkin FGD ya, focus group discussion. Atau mungkin round table discussion. Jadi round table berarti kan cuma 3-4 orang sambil ngobrol, sambil ini gitu ya. Ya table-nya nggak selalu round ya. Segi 4 juga, namanya juga meja ya. Istilahnya itu round table discussion atau FGD. Kalau FGD lebih gede ya, sekitar 10-15 orang gitu. Jadi ini adalah judgment sampling ya. Jadi inilah apa namanya definisi-definisi dari metode pendekatan penelitian sampling yang non probability. Nah, ini adalah perbandingannya, apa deskripsinya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Dari mulai convenience, judgment, kuota, dan snowball. Oke, jadi kira-kira mudah-mudahan apa ya, memang tidak serumit pada saat kita menjelaskan probability sampling ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu perbedaannya. Oh, probability kayak gini, non probability kayak gini. Non probability pun juga ada variasi-variasi kelebihan atau kekurangan dari masing-masing metode. Saya pikir itu yang sudah yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan probability sampling. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam sehat untuk semua.